Kembali bersama kami pemirsa, Kantor Kementerian Ketenagakerjaan digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi. Penggeledahan terkait dengan penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi tenaga kerja asing. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tersangka terkait penggeledahan di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI hari Selasa. Usai penggeledahan terkait kasus pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing di Kemenaker tersebut, KPK menyebut sudah ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah Gedung A Kementerian Tenaga Kerja RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa petang. Penggeledahan selesai dilakukan sekitar pukul 16, di mana penyidik KPK yang dikawal polisi bersenjata terlihat hanya membawa tas ransel berwarna hitam dan abu-abu. Dari penggeledahan ini, KPK menyita sejumlah berkas yang diduga terkait dengan kasus tersebut. KPK melakukan kegiatan penggeledahan di Kementerian Ketenagakerjaan. Penggeledahan terkait dengan penyidikan perkara dugaan suap, pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan, serta dugaan gratifikasi. Saat ini sudah ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam. Berdasarkan keterangan Menteri Tenaga Kerja Yasirli, penggeledahan ini terkait kasus lama dugaan suap atau gratifikasi tenaga kerja asing. Kita sebenarnya sudah mencopot orang-orang pejabat-pejabat yang diduga ya, terkait dengan kasus ini. Ya, dan proses selanjutnya tentu kita akan serahkan ke KPK. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainis melaporkan. Kasus penahanan ijazah dan dokumen pribadi karyawan oleh perusahaan terkuak dalam sidak Wamenaker Immanuel Ebenezer beberapa waktu lalu di Riau dan Surabaya. Kemenaker meminta perusahaan untuk segera mengembalikan ijazah dan dokumen para karyawan yang ditahannya. Kayak gini. Di Surabaya, Jawa Timur, kasus penahanan ijazah di perusahaan Sentosa Sil terkuak karena video viral Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Armuji membantu salah satu mantan karyawan perusahaan tersebut untuk mengambilkan ijazahnya. Pemilik perusahaan ini bernama Janhua Diana. Dirinya menyebut Armuji penipu ketika diminta untuk bertemu dengan Wakil Wali Kota Surabaya tersebut. Ini Wakil Wali Kota, Bu? Iya. Iya. Halo? Urusannya apa, Pak? Urusannya apa? Ini ada warga saya ditahan ijazahnya. Mau wakil wali kota, mau apa? Sampean kalau ada keluhan, ke polisi aja. Hei, kamu warga Surabaya apa warga luar negeri ngomong gitu itu? Saya nggak kenal sampean, Sama yang punya perusahaan ya? Iya. Sampean penipuan. Saya nggak kenal sampean ya, sorry ya. Nipu kamu itu, hei. Siapa saya nggak kenal. Hei, kamu ada di belakang. Selain menyebut Armuji sebagai penipu, pemilik pabrik juga melaporkan Armuji ke Polda Jawa Timur atas kasus pencemaran nama baik karena membuat konten mendatangi tempat usaha pelapor yang diduga menahan ijazah karyawannya hingga viral. Sementara itu di Pekanbaru Riau, Wamenaker Immanuel Ebenezer bersama dengan Gubernur Riau menyidak perusahaan tour and travel bernama Sanel Tour. Perusahaan travel ini diketahui telah menahan ijazah karyawannya. Meski Wamenaker menggunakan pakaian dinas, tetapi manajemen perusahaan tetap tidak mau menemuinya dan diwakili kuasa hukum. Wamenaker meminta perusahaan mengembalikan ijazah pegawainya. Wamenaker dan Gubernur Riau sepakat untuk menyegel perusahaan tersebut hingga masalah penahanan ijazah karyawan selesai. Ada yang lain? Ya kita berharap backingnya keluar nih. Kita berharap backingnya nongol. Ya, kita tabrak backingnya sekalian. Kalau di Snaker sendiri gimana, Pak? Kalau ada Dinasker nih, khususnya nih saya tegaskan, kalau ada dari Dinas Tenaga Kerja yang bermain-main dalam hal ini, kita copot, kita tindak. Ya. Tuh.
Ini siapa pelaku usaha, posisi kita tidak membatasi mereka. Kita hanya ingin menegakkan norma-norma terkait ketenagakerjaan. Kemudian kita memediasi, misal ada problem industri terkait hubungan kerja yang kurang bagus, kurang harmonis, ayo kita selesaikan dengan cara dialog. Itu tugas kita harus menjadi jembatan komunikasi yang baik antara negara dan warga negaranya dan pengusahanya. Jadi disampaikan Pak Gubernur tripartit itu penting. Kayak gitu kira-kira. Sebelumnya, informasi penahanan ijazah didapatkan Wamenaker dari laporan pegawai. Berdasarkan laporan yang ada, sekitar 52 ijazah milik pegawai masih ditahan. Mereka pun berkeluh kesah akan sulitnya mendapatkan kembali ijazah milik mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Terkait maraknya penahanan ijazah pekerja, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menerbitkan surat edaran larangan penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan. Tepat di Hari Kebangkitan Nasional, Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan surat edaran tentang penahanan ijazah dan atau dokumen pribadi milik pekerja atau buruh oleh pemberi kerja. Surat edaran ditujukan kepada para gubernur untuk disampaikan kepada para bupati agar melakukan pembinaan, pengawasan, serta penyelesaian jika terjadi permasalahan penahanan ijazah maupun dokumen pribadi pekerja. Selain itu, pemberi kerja juga dilarang menghalangi para pekerja dalam mencari atau mendapat pekerjaan yang lebih baik. Ya. Halo. Urusannya apa, Pak? Surat edaran ini ditujukan kepada para gubernur dan juga untuk disampaikan kepada para bupati atau wali kota agar melakukan pembinaan dan pengawasan serta penyelesaian dalam hal terjadi permasalahan penahanan ijazah pekerja maupun dokumen pribadi lainnya yang dilakukan oleh pemberi kerja. Beberapa poin penting dalam surat edaran tersebut adalah pemberi kerja dilarang mensyaratkan dan atau menahan ijazah dan atau dokumen pribadi milik pekerja sebagai jaminan untuk bekerja. Yang dimaksud dokumen pribadi yaitu adalah dokumen asli berupa sertifikat kompetensi, paspor, akta kelahiran, buku nikah, dan buku pemilik kendaraan bermotor. Pemberi kerja juga dilarang menghalangi atau menghambat para pekerja untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Sedangkan bagi calon pekerja atau buruh perlu untuk mencermati dan memahami isi perjanjian kerja, terutama jika terdapat ketentuan yang mensyaratkan penyerahan ijazah dan atau dokumen pribadi sebagai jaminan untuk bekerja. Informasi selanjutnya pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri terkait kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu. Jokowi enggan menunjukkan ijazah aslinya dan akan memperlihatkannya saat di pengadilan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri terkait kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu. Jokowi mengaku dicecar 22 pertanyaan oleh penyidik. Jokowi mengambil kembali ijazahnya yang pekan lalu diserahkan keluarganya ke penyidik untuk diperiksa. Namun Jokowi enggan menunjukkan ijazah aslinya dan akan memperlihatkannya saat di pengadilan. Pemeriksaan hari Selasa siang merupakan tindak lanjut atas aduan yang dilayangkan sejumlah pihak yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Pak, ini kan tapi di pemeriksaan hari ini sebagai terlapor. Nah, dari Pak Jokowi sendiri melihatnya sudah mengajukan di Polda sebagai pelapor. Ya nggak apa-apa. Saya datang kalau diundang untuk baik diperiksa, untuk dimintai keterangan ya saya datang. Kuasa hukum Joko Widodo, Yakub Hasibuan menyebut pemanggilan hari ini merupakan pemeriksaan tahap kedua. Pihaknya juga masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik terkait uji keaslian ijazah Jokowi. Sebelum tahap pihak ini
sampai ke tahap ini kan kita sudah yakin itu ijazahnya memang asli. Cuman karena memang ada proses yang harus dilalui, proses hukum yang ada, pemeriksaan puslapor, ya maka kami tunggu. Jadi ini kami masih menunggu juga hasil rilis resmi lah. Dari Jakarta, Hendri Aprilia, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, membuat sejumlah pemimpin negara buka suara. Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya bila memang asli. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo disampaikan setelah maraknya tudingan ijazah palsu Jokowi. Tak hanya Presiden Prabowo, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri ikut berkomentar. Mega menyinggung soal ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Nah supaya Pak ini benar pinter atau ngerepek iki. Orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya. Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja, ini ijazah saya. Sementara itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo melaporkan sejumlah pihak atas tudingan ijazah palsu. Saat ini terkait kasus ijazah palsu milik Jokowi, Bareskrim Polri telah memeriksa 26 saksi, diantaranya mantan Menpora Roy Suryo dan pegiat media sosial Dr. Tifa. Kader PSI dan Sandi Utama juga diperiksa Polda Metro Jaya. Sandi diperiksa terkait unggahan foto ijazah Jokowi di media sosialnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno meminta publik percaya dengan institusi pendidikan yang mengeluarkan ijazah Jokowi. Pendidikan tinggi yang menerbitkan. Kita percaya penuh bahwa pendidikan tinggi adalah institusi yang kredibel dan punya dokumen yang lengkap. Jadi kita tanya aja kepada institusi yang menerbitkan ijazah itu. Jadi Ratusan siswa yang menjalani program pembinaan bela negara mengikuti acara kelulusan di Gedung Sate Bandung. Tangis haru mewarnai pertemuan orang tua dengan para siswa. Isak tangis mewarnai acara kelulusan ratusan siswa yang menjalani program pembinaan di barak militer. Tangis haru tak terbendung saat para ibu kembali bertemu dengan anak-anaknya. Seluruh siswa yang masuk barak militer dikumpulkan di depan Gedung Sate Kota Bandung untuk menjalani parade pasukan. Acara ini digelar setelah ratusan siswa selesai menjalani pendidikan karakter selama 20 hari. Menurut Gubernur Jawa Barat, program ini akan terus dilanjutkan untuk membentuk karakter anak-anak Jawa Barat agar lebih baik. Ini kan urusannya urusan rasa ya, urusan hati, urusan cinta. Siapa sih yang tidak terharu orang tua bertemu anaknya saat anaknya sudah berubah? Kan ini adalah rasa, karena untuk itu saya sampaikan apa yang saya lakukan, dasarnya hati. Kalau ya yang saya lakukan dasarnya hati, maka diterimanya oleh rasa dan melahirkan cinta. Jadi membangun hubungan negara dengan rakyat, pemimpin dengan rakyat, itu urusan rasa, bukan urusan administrasi kenegaraan. Sementara itu, menurut psikolog anak, acara pendidikan karakter yang digagas Deddy Mulyadi sangat baik. Hal ini membuat anak menjadi positif dalam menjalani kesehariannya. Sampai saat ini saya menyimpulkan sangat-sangat bagus dan marilah kita juga tanya kepada anak-anak. Artinya anak-anak adalah salah satu hak dasar anak didengar suaranya, didengar pendapatnya. Hingga saat ini ada 200 anak yang menyelesaikan pendidikan karakter di barak militer. Mayoritas anak yang masuk ke barak militer didominasi kasus tawuran. Dari Bandung, Jawa Barat, Irfan David, iNews melaporkan.
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali membuat gebrakan baru. Kali ini Deddy akan memberlakukan jam malam untuk para pelajar maksimal pukul 8 malam. Lagi-lagi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bikin gebrakan. Kali ini ia akan menyiapkan aturan pembatasan jam malam bagi pelajar yang berlaku khusus pada hari sekolah. Alasan penerapan aturan jam malam ini karena bagian dari upaya pengawasan ketat terhadap potensi penyalahgunaan narkoba dan minuman keras. Dalam aturan pembatasan jam malam, Deddy akan menerapkan batas maksimal pelajar berada di luar rumah adalah pukul 20 malam. Ia juga berharap di atas jam 8 malam tidak ada lagi pelajar yang berkeliaran atau nongkrong di luar rumah. Lakukan pengetatan pengawasan terhadap anak-anak sekolah sehingga nanti di jam-jam tertentu mungkin saya akan memberlakukan pada hari-hari belajar itu tidak boleh lagi nongkrong di atas jam 8 misalnya karena kan mereka harus di rumah karena ketika di luar itu godaannya terlalu banyak sehingga hari ini saya juga bersyukur di berbagai tempat mengalami penurunan anak-anak mulai bersekolah dengan baik, tawuran mulai menurun, kemudian juga anak-anak sudah senang berjalan kaki. Ini kan sebuah sinyal bahwa seluruh kebijakan akan berjalan manakala dilakukan secara sinergi. Selain kebijakan jam malam, Deddy Mulyadi juga melarang pelajar memakai motor ke sekolah jika belum memiliki SIM. Dari Bandung, Jawa Barat, iNews melaporkan. Aturan jam malam besutan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menilai pro dan kontra. Lantas, bagaimana pendapat dari warga Jawa Barat akan rencana jam malam ini? Kalau saya sih setuju ya, karena saya punya anak sekolah, yang masih sekolah, saya juga sebagai pendidik, saya setuju banget untuk mengurangi tingkat mungkin kriminalitas ya, anak-anak kumpul-kumpul nggak jelas ya kan, mengurangi tawuran, bahaya narkoba dan macam-macam. Jadi kalau saya setuju. Setuju ya, karena di zaman sekarang banyak pergaulan-pergaulan yang di luar batas, kemudian juga untuk meningkatkan kedisiplinan anak-anak juga itu perlu. Karena jam belajar itu sebetulnya sudah dimulai dari sejak lama ya, jam 7, jam 9 itu jam wajib belajar. Nah dengan diadakannya jam malam jam 8, ini menandakan bahwa anak-anak itu harusnya jam 8 itu sudah ada di rumah dan dia harus menikmati mengulang pelajarannya, juga mendekatkan diri kepada keluarganya. Pemirsa, ternyata jam malam sudah berlaku di Aceh sejak awal Mei 2025. Program ini pun mendapat dukungan dari sekolah-sekolah di Aceh. Di tengah disorotnya rencana kebijakan jam malam di Jawa Barat, Aceh sudah terlebih dahulu menerapkan aturan ini. Maraknya kejahatan remaja yang terjadi di malam hari menjadi alasan Dinas Pendidikan Provinsi Aceh mengeluarkan aturan jam malam bagi pelajar di seluruh Aceh. Siswa di Aceh dilarang beraktivitas di luar setelah jam 10 malam. Siswa yang keluar di atas jam 10 malam harus didampingi oleh orang tua. Kita ketahui bahwa kalau dari pergaulan itu tawuran, balap liar itu rata-rata dimulai dari jam 22 ke atas. Maka ini tidak terkontrol nantinya. Selain dari kesehatan tadi, maka alangkah baiknya pada jam 22 itu anak-anak mulai dari SD, SMP, SMA dan setingkatnya untuk kembali ke rumah untuk istirahat serta belajar yang lainnya. Aturan ini disambut baik oleh guru di Aceh, lantaran kebijakan ini bisa mengurangi aksi bullying dalam pergaulan di sekolah. Tak hanya itu, siswa yang keluar di atas jam 10 malam sering mengantuk di sekolah. Kemudian siswa belajar giat, kemudian untuk mengurangi bully. Karena jam malam itu pasti ada rencana yang enggak orang tuh bicarakan, nonton di HP rame-rame di kafe itu pasti ada hal-hal yang negatif. Contoh yang paling besar untuk sekolah itu bullying sekolah itu. Itu paling kita memang anjurkan tidak boleh terjadi. Pemerintah Provinsi Aceh meminta seluruh wali murid dan komite sekolah untuk mengawal jam malam. Evaluasi atas program ini pun terus dilakukan pemerintah Provinsi Aceh.
Tim Liputan, iNews melaporkan. Pembatasan gratis ongkos kirim barang dalam aturan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi sempat menuai kontroversi. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah di Sindosia.